المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأميرون فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نامي يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام العالم العلامة الشيخ إبراهيم بن إسماعيل الزرنوزي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. Para jemaah, saya mohon keikhlasan untuk baca suratul Fatihah satu kali lagi sehubungan bertepatan saat ini haul dari saya punya guru dan juga guru daripada Hadratus Syekh Mu'alim Safi Azami, yakni Al-Habib Husain bin Ali bin Husain Al-Attas dan juga Al-Habib Adi bin Husain Al-Attas. Ya, doakan mudah-mudahan senantiasa beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan baik langsung ataupun tidak kepada kita menjadi ilmu yang penuh dengan keberkahan. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi an yaltazima bisyukri bil lisani wal jinani wal arkani wal mali wa yara fahma wa ilma wa tawfiqa min Allah ta'ala wa yatlub al hidayata min Allah bi du'a'i lahu wa tajarru'i إليه فإن الله
hadin minastahdahu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi ay yastaghila bi syukri bil lisani wal jinani wal arkani wal mali wa yara al fahma wal ilma wa tawfiqa min Allah ta'ala wa yatlub al hidayata min Allah ta'ala bid du'a lahu wa tadarru'i ilaihi fa inna Allah hadim man istahda. Wa hakadha, dan yang demikian ini yanbaghi li talibil ilmi, seyogyanya yakni sepantasnya bagi orang yang menuntut ilmu itu ayyastaghila bisyukri, bahwasanya dia menyibukkan dirinya bisyukri, dengan bersyukur kepada Allah, bil lisani wal jinani wal arkani wal mal, yakni bersyukur dengan lisannya, dengan hatinya, wal arkani wal mal, dengan anggota tubuhnya dan juga dengan harta. Begitulah seharusnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu, ingin mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu, bahwa sepantasnya bagi litalibil ilmi, bagi kita orang-orang yang menuntut ilmu itu, agar kita bisa mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu, ayyastaghila bisyukri, bahwa hendaklah dia itu menyibukkan dirinya dengan bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan, atas karunia yang telah Allah kasih kepada kita. Lazim, harus bagi orang yang menuntut ilmu itu mensyukuri nikmat tersebut. Insya Allah, syukurin nikmat sehat, syukurin daripada nikmat akal, syukurin semuanya. Dengan apa kita mensyukurinya? Bil lisan, yaitu dengan lisan kita. Perbanyak dari lisan ini, sebagaimana Rasulullah SAW mengisyaratkan kita, at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun, yang menyebut-nyebut atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu adalah sebagai tanda rasa syukur kita. Dengan ucapan alhamdulillah, 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 dengan mengucapkan alhamdulillah berarti kita telah mensyukuri nikmat Allah. Wa tarkuha kufrun, kalau kita tinggalkan itu ucapan alhamdulillah, tidak pernah mengucapkan alhamdulillah, padahal begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, kufrun, berarti kita kufur kita. Masya Allah, kalau enggak pernah mengucapin apa? Alhamdulillah, padahal nikmat kita banyak gak? Yang Allah kasih banyak gak? Dari pagi nih sampai malam ini kira-kira ada berapa banyak nikmatnya? Ya, Masya Allah, Masya Allah, tidak ada satupun yang mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan. Ya, tidak ada satupun.
Jangankan lagi manusia, tidak ada satu alat secanggih apapun yang bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tidak pernah terhenti nikmat Allah, walaupun hanya sesaat, tidak pernah itu nikmat Allah berhenti kepada kita. Nah, dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, Allah tidak minta apa-apa. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, hanya satu yang Allah inginkan, apa? Syukuri nikmatku, kata Allah. Jikalau kamu pandai mensyukuri nikmat, aku akan tambah nikmat itu. Tapi jikalau engkau tidak pandai mensyukuri nikmat, hati-hati, kata Allah, azabku amat pedih. Disitulah Allah janji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, dengan apa kita mensyukurinya? Bisyukri, yakni bil lisan, dengan lisan kita, ya, wal jinan, dengan hati kita mensyukuri itu nikmat yang Allah kasih, wal arkan, dengan anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, semuanya ikut harus ada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mal, termasuk juga dengan harta kita. Makanya kita minta kalau bisa sama Allah, ya, supaya seluruh anggota tubuh kita ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hati kita, tapi mata kita, lisan kita, telinga kita, tangan kita, seluruh anggota kita semuanya mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sampai-sampai Nabi pernah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura. Semua minta sama. Ada nggak doanya tuh? Minta sama Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hatiku ini, berikan kepada hatiku ini nura, cahaya, yakni petunjuk. Sehingga dari hati ini kalau sudah mendapatkan cahaya dari Allah, maka insya Allah hati ini akan tidak pernah lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Dia akan pandai bersyukuri nikmat. Tapi kita juga minta Allahumma ij'al fi lisani nura, supaya ya Allah berikanlah kepada lisanku juga cahaya, petunjuk dari Allah, supaya dari lisan ini keluar kalimat-kalimat thayyibah, memanfaatkan, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan berupa lisan, mulut. Masya Allah, dengan sebab lisan ini kita bisa mendapatkan pahala yang begitu besar, yaitu dengan membaca Al-Quran, dengan bersolawat kepada Nabi, dengan berzikir kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah bil lisan, dengan lisan kita. Syukuri nikmat lisan ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa seperti itu? Minta sama Allah, Allahumma ij'al fi lisani nura. Ya Allah, berikanlah pada lisanku ini cahaya, petunjuk, sehingga dari lisan ini nggak sempet ngomongin orang, nggak pernah menfitnah orang, nggak pernah membohongi orang dan lain sebagainya. Yang keluar dari mulut ini adalah kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, karena ada cahaya di lisan kita, insya Allah. Tapi Nabi juga minta Allahumma ij'al fi basari nura wa fi sam'i nura. Ya Allah, berikanlah pada pandanganku ini cahaya, dan juga pada pendengaranku ini juga cahaya. Minta supaya mata ini ada cahaya Allah, ada petunjuk Allah, supaya dari mata ini bisa melihat perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa memandang wajah ayah ibu kita, karena memandang wajah ayah ibu kita adalah ibadah. An-nadharu fi wajhi walidayhi ibadah. Memandang kepada wajah kedua orang tua kita adalah ibadah. Bahkan itu ibadahnya Masya Allah. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazratan rahmah illa kataballahu biha lahu hajjatan maqbulatan mabrurah.
Tidak ada di antara seseorang yang memandang dia kepada wajah ayah dan ibunya dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, illa kataballahu bihalahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia, Allah akan tetapkan kepada dia hajatan maqbulatan mabrurah. Allah akan berikan itu pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan haji, hajinya mabrur dan hajinya diterima oleh Allah. Nah, manfaatkan mata ini, minta sama Allah, Allahumma ij'al fi basari nura. Ya Allah, jadikanlah pandanganku ini menjadi pandangan yang penuh dengan apa? Cahaya. Masya Allah. Wa fi sam'i nura. Begitu juga minta supaya pendengaran kita ini mendapatkan apa? Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kita mensyukuri. Di sini disuruh. Wa hakadza, dan yang demikian ini katanya, yang bakhili talibil ilmi, sudah sepantasnya bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmu, orang yang ingin mendapatkan keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu, selain kamu belajar dengan sungguh-sungguh, selain kamu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam menuntut ilmu, jangan lupa katanya ayastaghilla bisukri, bahwa engkau juga harus pandai mensyukuri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapkan rasa syukurmu itu bil lisan wal jinan wal arkan wal mal. Maka ungkapkan rasa syukurmu dengan lisanmu, dengan hatimu, dengan seluruh anggota tubuhmu, dan juga dengan hartamu, katanya, sebagai tanda rasa syukur. Wa yaral fahma wal ilmi wa taufiqa minallahi subhanahu wa ta'ala, ya, serta berpandangan bahwa pemahaman dan pengetahuan itu, wa taufiq, itu semuanya dia harus meyakini bahwa namanya pemahaman ilmu itu, pengetahuan ilmu itu, taufik itu datangnya adalah minallahi ta'ala, ya, subhanahu wa ta'ala. Itu datangnya semuanya dari siapa? Dari Allah. Al ilmu minallah, ilmu itu datangnya dari Allah, harta datangnya dari Allah, taufik datangnya dari Allah. Wa kullu syai'in minallah, segala sesuatu itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Nah, kalau kita meyakini itu datangnya dari Allah, maka ungkapkanlah rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatlubal hidayata minallahi ta'ala bidu'ai lahu, dan juga dia harus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya, karena bidu'a ilahu wa tadarru'i ilaihi fa innallaha hadin minastada. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa katanya memberikan petunjuk kepada orang-orang yang meminta petunjuk. Ya, kalau kita sering minta, maka Allah juga akan memberikan itu. Karena kita sering apa? Meminta kepada Allah. Tapi karena kita nggak pernah meminta, nggak pernah kita memohon, masya Allah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ada orang yang paling takut kepada Allah kecuali baginda Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang paling hebat ibadahnya kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga kecuali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah dijamin segala sesuatunya, tapi Nabi selalu minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nabi selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi selalu minta hidayah kepada Allah, karena memang hidayah ini terkadang itu bisa naik turun. Nah, kita minta supaya diistiqomahkan itu hidayah, dikuatkan hidayah kita supaya tidak gampang tergombang-ambing dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya untuk mengganggu hidayah kita, keimanan kita. Masya Allah. Nah, jadi artinya Nabi sendiri menganjurkan kepada kita untuk selalu minta kepada Allah agar kita selalu diistiqomahkan dalam hidayahnya. Fa ahlul haqqi, adapun ahli kebenaran katanya, wahum ahlus sunnati wal jamaah, mereka itu adalah paham daripada ahlus sunnah
talabul haqqa minallahi ta'ala al-haqqil hadil mubin al-asim. Ya. Mereka itu mencari dan menuntut kebenaran minallahi ta'ala, kebenaran yang hak, kebenaran yang hakiki di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, minal haqqi al-hadi al-mubin al-asim, ya, yang berhak memberikan petunjuk, memberikan kebenaran, dan juga menjadi wa asamahum anid dhalalah, menjaga daripada kebenaran dan menjaga daripada diri daripada kesesatan. Wa ahlul dhalalati, dan adapun ahlul dhalalah yaitu orang-orang yang penuh dengan kesesatan, ajabu bi ra'ihim wa aqlihim, mereka itu membanggakan dan mengandalkan daripada bi ra'ihim, pandangan-pandangan mereka, dan juga wa aqlihim, dia mengandalkan itu daripada akal-akal mereka, talabul haqqa, daripada mencari kebenaran. Ya, kalau ahli-ahli dhalalah, ahli-ahli sesat, ya, lawan kata dari ahlul haq, ahli kebenaran, lawan katanya ahlul dhalalah, yaitu daripada orang yang penuh dengan kesesatan. Kalau mereka itu ajabu bi ra'ihim wa aqlihim, mereka itu cenderung membanggakan dan mengagumi akalnya mereka, pandangannya mereka. Ya, pandangan Allah segala sesuatunya itu bukan datang dari Allah. Dia merasa bahwa keberhasilannya adalah dari dia, karena ilmu yang dia dapatkan itu dari dia tanpa ada peran serta Allah di dalamnya. Nah, ini ahli-ahli dhalalah, ahli-ahli sesat. Tapi kalau ahli-ahli hak, min ahlil haqi, orang yang ahli benar, kebenaran itu, mereka meyakini bahwa yang namanya segala sesuatunya fahadahumullahu ta'ala wa asahumud dhalalah, ya, bahwa yang namanya kebenaran itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Pengetahuan datangnya dari Allah. Semuanya datangnya dari Allah. Ya, kalau ahli dhalalah, orang yang ahli sesat itu enggak membanggakan akalnya, membanggakan pemikirannya. Mereka menganggap bahwa itu semua datangnya dari mereka. Talabul haqqa minal makhluqil ajizi, bahkan mereka itu selalu mencari, menuntut daripada kebenaran dari makhluk yang lemah, yaitu apa? Akal. Ya, akal yang Allah ciptakan itu, dia mengidolakan akalnya, dia mengagung-agungkan akalnya, tapi dia lupa kepada yang menciptakan apa? Akal itu sendiri. Ya, dia lupa kepada yang menciptakan akal. Masya Allah. Wa huwal aqlu illi annal aqla la yudrika jami'al asya kal basari la yubsiru jami'al asya. Ya, sebab pada hakikatnya katanya li annal aqla, sesungguhnya akal itu la yudriku jami'al asya, dia tidak akan dapat menemukan segala sesuatunya itu. Akal nggak mampu, ada batasannya. Dia hanya bisa memahami yang zohir-zohir saja, ya. Tapi yang gaib dia nggak bisa. Itu akal terbatas dengan hal yang seperti itu. Nah, sementara mereka menganggap bahwa li'annal aqla la yudrika jami'al asya kal basari la yubsiru jami'al asya, sebagaimana pandangan kita la yubsiru jami'al asya, itu tidak dapat melihat segala sesuatunya. Enggak, terbatas pandangan kita itu. Kalau kita diri di pinggir pantai itu atau di pinggir laut, kelihatannya kayaknya ada garis panjang benar di ujung sana, begitu ya, kayaknya ada garis panjang, seolah-olah kelihatannya itu ujung apa ya? Ujung laut, ya, karena itu ada, kalau kita pandangin itu Masya Allah kayaknya ada batas akhirnya. Padahal kalau kita datengin makin jauh, itu terbatas, pandangan kita itu terbatas. Sebagaimana akal juga nggak mampu untuk mengetahui segala sesuatunya, ya, segala sesuatunya nggak ada. Makanya harus dipercayain di situ. Salah satu tanda ciri orang yang beriman adalah wajib mereka meyakini, mempercayai tentang adanya perkara-perkara
bukan hanya yang zahir tapi perkara yang apa? Yang gaib wajib dia percaya. Karena akal tidak mampu menembus akal yang gaib itu. Nggak bisa dia. Ya, untuk bisa, makanya Allah sudah gambarkan di awal-awal suratul Baqarah, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah mereka orang-orang yang mengimani, meyakini tentang adanya perkara-perkara yang apa? Yang gaib. Akal nggak sampai itu. Ya, akal nggak sanggup untuk menembus hal yang perkara-perkara yang gaib. Nah, sebagaimana tidak mampunya kalbasari la yubsiru jami'al asya. Sebagaimana pandangan pun tidak mampu dia memandang semuanya. Enggak, yang kita bisa lihat ini doang udah. Kira-kira di belakang tembok ini, kelihatan nggak sama kita? Hah? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ada apa di belakang ini, apa semua segala macam, nggak ada. Makanya Fir'aun laknatullah alaih, dia tuh kan orang yang sombong. Iblis tuh paling kesel sama Fir'aun. Ya, kenapa? Karena Fir'aun pernah menganggap dirinya itu sebagai apa? Tuhan. Sampai-sampai dia berteriak, ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Iblis dengar begitu marah iblis. Ya, iblis marah. Apa kata iblis? Sombong amat itu Firaun. Ya, berani-berani ngaku sebagai apa? Tuhan. Saya aja nggak berani, kata iblis. Dia berani, kata. Ya, dia berani. Padahal kalau bicara hebat, hebatan siapa? Iblis. Dia bisa merubah dirinya jadi ini, jadi ini. Dia iblis bisa melihat Firaun, Firaun nggak bisa melihat iblis, dan lain sebagainya. Kalau bicara kehebatan, hebatan iblis. Kata iblis, saya aja nggak berani ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Dia berani. Akhirnya diuji sama iblis. Ya, sampai sejauh mana nih kehebatannya si Firaun. Kemudian datanglah ini iblis ke istananya Firaun laknatullah alaih. Ternyata Firaun nggak ada. Firaun itu ada di dalam kamar. Firaun lagi ada di dalam kamar. Kemudian iblis datang, pintu kamarnya Firaun dia digedor-gedor, dor. Kira-kira kalau raja ada yang berani gedor nggak pintunya? Hah? Ada yang berani nggak? Digedor-gedor, marahlah Firaun. Kata Firaun, man fil kharij, siapa itu yang gedor-gedor pintu di luar? Siapa tuh berani-beraninya gedor-gedor pintu kamar saya? Kata siapa? Firaun. Apa kata iblis? Ya, Firaun ngaku jadi Tuhan, baru yang di kalingan pintu aja kagak kelihatan, kagak tahu siapa yang gedor-gedor pintu. Paham gak maksudnya nih? Kata iblis, lu baru kalingan pintu aja masih nanya siapa di luar. Kalau lu ngaku Tuhan, nggak usah pakai yang jauh di ujung sana. Dia tahu nggak? Tahu. Sekarang baru kealingan pintu aja, engkau sudah tidak mampu melihat ada siapa di balik pintu itu. Mau kayak begitu udah mau mengaku dirinya menjadi Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi yang begitu luasnya ini? Baru kealingan kayak begitu sombong yang ngaku jadi Tuhan tuh. Ya, artinya pandangan manusia itu tidak semua pandangan itu la yubsiru jami'al asya. Manusia tidak akan mampu dia untuk memandang segala sesuatunya yang ada. Paling yang bisa dia lihat adalah yang apa? Iya. Jangan lagi yang jauh-jauh, yang dalam diri kita aja. Mohon maaf dah. Percaya nggak sama ruh? Sama ruh percaya nggak? Hah? Di mana percayanya? Ya karena kita hidup. Karena kita hidup ini ada apa? Ada ruh. Sekarang ruhnya itu ada di mana? Kelihatan nggak? Hah? Kelihatan nggak? Tapi ada nggak? Ada. Berarti ada sesuatu yang ada itu yang tidak bisa dilihat dengan apa? Dengan mata.
Ya, dengan mata. Dia nggak bisa dilihat dengan mata. Ada orang nggak mau mengakui tentang adanya Allah, ya, karena dia pengen lihat Allah itu wujudnya harus apa? Harus ada. Nggak mungkin yang ada itu nggak ada bentuknya, kata dia. Akhirnya kata orang, ya udah, nggak usah banyak ngomong. Ini ditanya sama dia, kalau memang Allah itu ada, tunjukkan bahwa Allah itu ada. Berikan gambaran ke saya. Satu. Yang kedua, tentang takdir, apakah takdir itu ada atau tidak. Yang ketiga, kata dia, kenapa kok dalam Islam itu iblis masuk neraka? Kalau begitu iblis nggak merasakan sakitnya neraka, panasnya neraka. Kenapa? Karena iblis diciptakan dari api, neraka juga api. Masa api mah api? Berarti dia nggak terasa dong, begitu kata dia. Ya, tiga tuh pertanyaan. Ada orang bertanya, Allah itu ada, mana wujudnya? Ya. Kemudian yang kedua tentang takdir. Nah, dipanggillah seorang ustadz, ditanya dengan tiga hal itu. Ustadz itu nggak jawab. Ustadz itu hanya berdiri, marani dia, kemudian digamparlah orang itu. Digampar sama dia. Nah, kata orang yang nanya, kok saya digampar? Saya kan nanya baik-baik. Saya nanya nggak pakai emosi. Kenapa saya dijawab sampai harus diapain? Ditampar. Kata ustadz itu, jawabannya ada di tamparan itu. Jadi jawabannya ada di tamparan itu. Maksudnya gimana? Ya, ditampar itu apa yang kamu? Ya sakit lah. Ya, sakit ini ditampar. Ada sakit itu? Ya ada, saya terasa ini. Bisa nggak wujudin sakit itu kayak apa? Bentuknya kayak apa? Paham kamu maksudnya? Tapi rasanya ada nggak? Hah? Rasanya ada nggak? Tapi bentuk sakit ada nggak? Kelihatan kamu gitu? Kalau ada yang mau, coba saya cobain sini, saya gambar. Ya, artinya sakit itu ada. Rasa sakit itu ada. Tapi wujud sakit nggak ada yang tahu. Berarti tidak semua yang ada itu harus berwujud. Yang kedua, takdir. Semalam ente tahu nggak kalau sehari ini pengen saya tabok, saya pengen gampar? Ya enggak lah, kalau saya tahu saya mau digampar, saya nggak bakalan apa? Datang. Nah, itulah takdir. Sesuatu yang terjadi yang tanpa kita ketahui. Jadi tahunya setelah terjadinya. Kalau semalam kita tahu, enggak. Dia nggak akan mau datang, daripada dipukul, digampar, mendingan gua nggak datang. Nah, karena tidak datang. Yang ketiga katanya, pertanyaannya, iblis itu berarti kalau masuk neraka dia nggak merasakan sakit. Kenapa? Karena iblis diciptakan dari api, sementara neraka juga dari api. Kata siapa? Panas api dengan api nggak sakit. Jawabannya di situ juga. Digampar dengan dia. Gampar, tangannya ada kulitnya nggak? Tangan ini ada kulitnya nggak? Pipinya kulit mah kulit. Sakit nggak dia tuh? Berarti terasa juga sakitnya. Ya, berarti ada rasa sakitnya juga di situ. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat kita, buat orang yang ahlil haq, orang yang menuntut kebenaran di dalam diri kita ini, bahwa kita harus meyakini semuanya, taufik, ilmu, pengetahuan, pemahaman kita, akal kita, semuanya itu adalah datangnya dari siapa? Dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara ahlud dolalah, orang-orang yang sesat itu enggak. Mereka menganggap bahwa segala sesuatunya itu adalah datangnya dari dia sendiri. Ya, datangnya dari dia, tidak ada peran serta Allah. Makanya dia ajabur bi ra'yatihim bi ra'yihim wa aqlihim. Mereka sangat mengagung-agumi akalnya, mereka sangat membangga-banggakan pandangan pemikirannya, karena itu adalah merupakan datangnya dari diri mereka sendiri. Itu menurut daripada orang-orang yang benar apa yang salah?
Nah, itu ahlud dolalah namanya. Ahlud dolalah berpandangan seperti itu, berpandangan bahwa semuanya itu dia banggakan adalah daripada akal dan pikirannya, tidak ada kaitannya itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang ahlul haq, yakni ahli kebenaran. Dia selalu menyadari bahwa ilmu yang dia dapat, pengetahuan yang dia peroleh, pemahaman yang bisa didapati oleh dia, semuanya itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagaimana katanya, li'annal aqla la yudriku jami'al asya, sesungguhnya akal itu tidaklah dapat dia mengetahui semua perkara. Enggak ada, paling yang zahir-zahir saja. Kal basari la yubsiru jami'al asya, sebagaimana pandangan tidak bisa memandang semua daripada yang bisa terlihat. Fa'ajabu wa ajazu wa dallu wa adallu. Nah, maka mereka yang terhalang dan lemah daripada hal yang tersebut, akhirnya wa dallu, mereka tersesat, wa adallu, dan juga akan menyesatkan. Jadi bukan hanya sesat tapi juga bisa apa? Menyesatkan, karena semuanya mengagungkan daripada akal dan pikirannya, tidak mau melibatkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Masya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiri wallahu a'lam bisawab. Di situ dah ya. Saya ada ceramah cukup jauh nih di Bogor. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.